Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman, NPM 231010-143. Pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Resolusi Konflik dan Perdamaian. Di sini saya akan membahas tentang analisis konflik dan pertentangan sosial, di mana Marx membagi masyarakat menjadi dua kelas. Yang pertama ada kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis ini adalah orang-orang yang memiliki alat seperti pabrik dan lain-lain, dan orang proletar ini adalah orang yang bekerja untuk pabrik tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya, mari simak video ini. Baik, di sini saya akan membahas teori yang dicetuskan oleh Karl Marx. Karl Marx ini adalah seorang filsuf ekonom dan sosiolog pada abad ke-19. Dia melihat bahwa manusia pada dasarnya adalah sejarah perjuangan kelas. Dalam karya-karyanya seperti Das Kapital dan Manifesto Komunis, Marx menguraikan bagaimana sistem kapitalis ini membagi masyarakat menjadi dua kelas utama, yaitu ada kelas borjuis, adalah kelas yang memiliki modal, dan kelas proletar adalah para pekerja untuk kaum borjuis ini. Kelas borjuis menguasai alat produksi seperti pabrik, tanah, dan mesin. Sementara kelas proletar ini hanya memiliki tenaga kerja mereka untuk dijual. Menurut Marx, hubungan antara kedua kelas ini bersifat eksploitatif, di mana borjuis mengeksploitasi proletar untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Ketidaksetaraan ini menurut Marx adalah akar dari konflik yang terus-menerus terjadi dalam masyarakat kapitalis. Jadi masyarakat ini tidak pernah terlepas dari yang namanya konflik dan ketidaksetaraan yang muncul akibat perbedaan akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan. Konflik ini tidak hanya terjadi dalam bentuk pertentangan fisik, tetapi juga dalam bentuk ketegangan sosial, ekonomi, dan politik yang berakar pada perbedaan kepentingan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Marx juga bilang ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya alam dan kekuasaan merupakan penyebab utama konflik sosial dalam masyarakat. Dan Marx juga memberikan analisis mendalam tentang bagaimana struktur ekonomi kapitalis ini menciptakan dan memperkuat ketidaksetaraan antara kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Di sini Marx juga membahas bagaimana peran kelas sosial dalam menciptakan konflik sosial. Nah, dalam konteks kapitalisme, struktur sosial dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu ada borjuasi dan proletariat. Dinamika antara kedua kelas ini menjadi pusat perhatian dalam analisis konflik sosial oleh Karl Marx. Kelas borjuasi adalah sebagai pemilik modal seperti produksi, tidak hanya mengendalikan sumber daya ekonomi, tetapi juga memiliki kekuasaan politik dan ideologis. Kelas borjuasi sebagai pemilik alat produksi tidak hanya mengendalikan sumber daya ekonomi, tetapi juga mereka memiliki kekuasaan politik dan ideologis. Mereka dapat menentukan arah kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka, seringkali mengabaikan kebutuhan dan hak-hak proletariat ini atau hak-hak para pekerja ini. Sementara itu, proletariat yang terdiri dari pekerja yang menjual tenaga kerja mereka untuk mendapatkan upah seringkali terjebak dalam kondisi kerja yang tidak adil dan eksploitatif. Mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidup, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Tetapi mereka seringkali mendapat imbalan yang tidak sebanding dengan usaha mereka. Ketidakpuasan inilah yang muncul dari ketidakadilan ini menciptakan potensi untuk konflik sosial dalam masyarakat. Marx juga bilang bahwa konflik antara borjuasi dan proletariat ini adalah suatu keniscayaan dalam masyarakat yang terstruktur berdasarkan kepemilikan dan kekuasaan. Ketika proletariat ini merasa tertekan dan dieksploitasi, mereka mulai menyadari posisi mereka dalam struktur sosial yang lebih besar. Proses ini dikenal sebagai kesadaran kelas, di mana individu mulai memahami bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan kolektif kelas mereka. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori Karl Marx ini adalah bahwa Karl Marx berusaha mengungkap ketidakadilan dalam sistem kapitalis melalui pertentangan antara kelas borjuis, pemilik modal, dan proletar pekerja. Marx menjelaskan bahwa struktur ekonomi yang timpang menyebabkan eksploitasi tenaga kerja, di mana pekerja kehilangan kontrol atas hasil kerjanya dan mengalami alienasi terputus
terputus dari identitas proses kerja dan sesama pekerja. Konsep ini menjadi semakin relevan di era globalisasi, di mana ketimpangan ekonomi semakin melebar dan terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir elit, memicu gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan ekonomi, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Cukup sekian presentasi materi yang dapat saya jelaskan di video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.